Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan dari kelas 7B dengan NIM 1704030075. Di sini saya akan menjelaskan materi dari PPT saya, yaitu sistem berkas mata kuliah yang saya ambil dari kampus Universitas Islam Syekh Yusuf. Di sini sifatnya UTS, jadi saya harus mengerjakannya atau melunasinya UTS ini dengan mengupload video saya yang sudah saya rekam di channel YouTube saya. Check it out. Sistem berkas adalah suatu sistem yang kegunaannya untuk mengetahui bagaimana cara penyimpanan data dari file tertentu dan organisasi file yang digunakan pada kita. Dalam sistem berkas ini tidak lupa juga berkaitan dengan sistem akses. Lanjut, sistem akses adalah cara untuk mengambil informasi dari suatu file, di mana file tersebut sudah terdapat data yang telah kita buat. Jadi berkaitan sistem berkas dengan sistem akses ini. Ada pengertian file. Di sini pengertian file diambil dari tiga poin. Pertama, kumpulan dari record yang saling berhubungan, kumpulan dari statement yang saling berhubungan, kumpulan informasi berkait yang diberi nama dan direkam pada penyimpanan sekunder. Di sini ada sistem file, yaitu sistem mekanisme penyimpanan online serta untuk akses baik data maupun program yang berada dalam sistem operasi. Terdapat dua hal-hal yang penting dalam sistem file, yaitu kumpulan file atau berkas sebagai tempat penyimpanan data serta struktur directory yang mengatur dan menyediakan informasi mengenai seluruh file dalam sistem. Sebuah sistem file sangat membantu para programmer untuk memungkinkan mereka mengakses file tanpa memperhatikan detail atau karakteristik dari waktu penyimpanan. Sistem file ini juga yang mengatur directory, device access, dan buffer. Ini contoh ya, kalau misalnya kita ambil kecil di HP lah, kita download apa gitu kan. Nah itu nanti tersimpannya di folder download di HP kalian gitu. Jadi kita tidak perlu nyari-nyari di Android atau kan ada folder Android. Nah itu tidak, ini langsung ke folder download. Jadi setelah kita download, ada di folder download dan kita cari, ketik namanya, itu keluar detail-detailnya langsung, jamnya, kapasitasnya lah, seperti itu contohnya ya teman. Ada contoh gambaran sistem nih. Saya ngambilnya dari sistem informasi nih, contohnya nih, ini garis besarnya aja. Ada sebuah user yang login dari sistem informasi, lalu dia masuk ke sistem informasi tersebut, dia mengolah data, masuk ke berkas data, namun mungkin dia ingin mengeluarkan hasilnya gitu, jadi dia balik lagi ke sistem informasi untuk mengedit, dan keluarlah outputnya, laporan harian penjualan. Jadi outputnya itu ya bisa mungkin bentuknya online juga atau soft juga, ada juga bentuk yang hard gitu. Klasifikasi sistem adalah suatu bentuk kesatuan antara satu komponen dengan suatu komponen lainnya karena tujuan dari sistem tersebut memiliki akhir dan tujuan yang berbeda untuk setiap perkara atau kasus yang terjadi dalam setiap sistem tersebut. Lanjut nih, ada klasifikasi sistem, diantaranya adalah sebagai berikut nih. Ada sistem abstrak sistem adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik, sedangkan sistem physical system merupakan sistem yang ada secara fisik. Sistem alamiah, natural system adalah sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat manusia, sedangkan sistem buatan manusia, human made system, melibatkan interaksi antara manusia dengan sistem. Sistem tertentu, deterministic system, beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi, sedangkan sistem tertentu, probabilistic system, adalah sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas. Sistem tertutup, closed
system merupakan sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh dengan lingkungan luar. Sedangkan sistem terbuka open system adalah sistem yang berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luar. Jadi mereka diklasifikasi sistem ini ada kebalikan, adalah cermin klasifikasi sistem. Ya, seperti itu, mudah. Ada sistem tertutup dan terbuka. Di sini ada juga tertutup dan tertutup itu sistem yang tidak bertukar materi, informasi ataupun energi dengan lingkungan. Dengan kata lain, sistem tidak berinteraksi atau tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Contohnya ada reaksi kimia dalam tabung yang terlalu. Jadi dia ya di dalam tabung aja gitu. Itu mah contoh aja. Ngerti kimia lah ini mah. Sistem terbuka, sistem yang berhubungan dengan lingkungan dan dipengaruhi oleh lingkungan. Ciri-cirinya sistem menerima masukan yang diketahui bersifat acak, gangguan. Seperti itu contoh sistem perusahaan dagang. Sistem tanah, mereka kan ada kata-kata negosiasi, ya itu yang disebut yang dipengaruhi oleh lingkungan. Ada pengarsipan dan akses, ini pengertian cara untuk membentuk suatu arsip atau file dan cara pencarian recordnya kembali. Operasi berkasnya ada dua nih, operasi berkas nih. Ada batch iteratif. Ya, pertama itu batch itu suatu proses yang dilakukan secara kelompok. Iteratif itu suatu proses yang dilakukan secara satu persatu, ya record per record, individu dan kelompok lah ini sebutnya. Lanjut. Ada model operasi berkasnya. Di sini dibagi-bagi banyak nih ya. Pertama ada creation, membuat. Dalam creation ini ada dua cara, yaitu membuat struktur berkas terlebih dahulu dan menentukan banyak record, baru kemudian record-recordnya dimuat ke dalam berkas tersebut. Selanjutnya mapnya ada dua, membuat record dengan cara merekam record. Jadi seperti itulah creation, membuat. Update, pengubahan isi dari berkas, bukan untuk menjaga berkas itu tetap up to date. Ada 3 bagian dalam proses update, itu penyisipan, penambahan record, perbaikan record, penghapusan record. Retrieval, pengaksesan sebuah berkas untuk tujuan mendapatkan informasi. Menurut ada tidaknya persyaratan retrieval di bagian 2, itu comprehensive, selective. Komprehensif itu apa sih? Proses untuk mendapatkan informasi dari semua record dalam berkas, contoh display all atau list nama. Selektif yaitu mendapatkan informasi dari record tertentu berdasarkan persyaratan tertentu, contoh list for gaji 7 juta. Ada maintenance juga, perubahan yang dibuat terhadap berkas dengan tujuan memperbaiki program dalam mengakses berkas tersebut. Penting maintenance nih. Restructuring, perubahan struktur berkas. Misal nih langsung, panjang file diubah, penambahan file dibaruhi, panjang record diubah, dan lain-lain. Itu perubahan ini semua tidak mempengaruhi operasi berkas. Jadi ini adalah ya rombakan lah sebutan, namun tidak merombak sistem berkasnya, operasi berkasnya maksudnya. Reorganisasi perubahan organisasi berkas dari organisasi yang satu menjadi organisasi berkas yang lain. Misalnya ada 2 nih, organisasi berkas sekuensial menjadi berkas sekuensial berindeks dari langsung direct menjadi sekuensial berurutan. Seperti itu teman. Lanjut nih ya. Ada sistemnya, ada sistem lanjutan yang tadi ya sebutnya ya. Sebuah sistem berkas sangat membantu para programmer untuk memungkinkan mereka mengakses berkas tanpa memperhatikan detail dari karakteristik dan waktu penyimpanan berkas. Sistem berkas ini juga mengatur directory, device, akses, dan buffer. Tugas dari sistem berkas nih, ada tugas-tugas. 1, memelihara directory, identifikasi berkas dan lokasi informasi, menentukan jalan pathway bagi aliran data antara main memory dan alamat dan alat penyimpanan sekunder map, mengkoordinasikan komunikasi antara CPU dan alat penyimpanan sekunder, dan sebaliknya menyiapkan berkas penggunaan input
dan output, mengatur berkas bila penggunaan input dan output telah selesai. Komputer data stroke atau penyimpanan data komputer adalah media yang digunakan dengan fungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital yang tersedia pada perangkat komputer dengan waktu tertentu sehingga dapat dibaca dan dibuka kembali untuk proses ulang pada perangkat. Nah, ini ada contoh-contohnya nih, contoh-contoh ya sebutnya inilah sejarahnya nih. Sistem operasi, penyimpanan, ada hard disk nih, hard disk disket. Hard disk adalah jenis disk yang bersifat tetap, tidak perlu dikeluar masukkan sebagaimana disket atau floppy. Umumnya terbuat dari bahan logam padu yang terbentuk piringan atau plat. Sebuah hard disk biasanya terdiri dari lebih satu piringan atau lempengan yang dilapisi dengan oksida besi. Cara menyimpan data hampir sama dengan disket floppy. Bahan hard disk yang keras dan kapasitas simpan yang lebih besar juga membedakan dari disket atau floppy yang bahan yang relatif elastis. Lanjut, ada disket atau floppy disk. Pertama kali diperkenalkan pada tahun 1969. Floppy disk pertama kali diperkenalkan. Saat itu hanya bisa membaca read only. Jadi ketika data tersimpan tidak dapat dimodifikasi maupun dihapus. Ukurannya 8 inch dan dapat menyimpan data sekitar 8 KB. 4 tahun kemudian floppy disk yang sama muncul dan dapat menyimpan data sebanyak 256 KB. Selain itu memiliki kemampuan dapat ditulis kembali write table. Perkembangan selanjutnya pada tahun 1990 lahir disk dengan ukuran 3 inci yang dapat menyimpan data sekitar 250 MB atau bisa disebut juga zip disk. Ada flash disk dan memory card. Flash disk adalah piranti penyimpanan dari floppy drive jenis lain. Dengan menggunakan kabel interface jenis USB Universal Serial Bus, flash drive ini bisa dibaca dan ditulis, sangat praktis, sangat ringan dengan ukuran berkisar 50x15x6 mm. Bahkan untuk saat ini ukuran semakin kecil dan kapasitas semakin lebih besar ini ya. Jadi 1 TB, wow, ini sangat fantastik. Ini bahan-bahan, maksudnya barang-barang umum di dunia teknonika. Nah, ada luput juga, ada memory card ini. Zaman old memory card pertama kali dikeluarkan sekitar tahun 90-an. Memory card mengalami evolusi yang cukup besar juga dari segi ukuran dan besar data penyimpanannya. Media ini biasanya dipakai pada device atau alat elektronik yang bersifat praktis atau portable seperti ponsel atau kamera. Perkembang memori ini juga dipelopori keluarga flash disk. Dua mereka ini adalah pelopor nih atau barang yang sangat laku. Ada SSD maksudnya, solid state drive. Nama SSD itu sangat jarang sekali kita dengar, namun akan saya bacakan di sini. Solid state drive mungkin sudah mulai sering terdengar di dunia kita, apalagi kehadiran platform ultrabook yang kian populer turut mendongkrak popularitas SSD. Sebagai media penyimpanan, SSD sendiri adalah media penyimpanan berbasis chip flash yang berjenis non-volatile memory. Jadi dia hanya satu tempat seperti itu. Ada cloud stroke ya, ini udah banyak yang dengar lah ya, bahkan tahu juga penyimpanan awan. Penyimpanan online nih, dimana kamu dapat menyimpan data pada server virtual yang tersedia. Dengan adanya cloud stroke, kamu tidak perlu lagi menyimpan data Anda pada hard drive, CD, dan lain yang seperti sebelumnya. Namun untuk bisa menggunakannya, kamu harus menggunakan internet. Jadi dia ada keunggulan dan keunggulan dan kerugiannya juga. Ada internetnya juga. Sekarang internet kan gampang nih, mudahnya. Namun kita balik lagi untuk ke perangkatnya mendukung atau tidak gitu. Selesai. Buah mangga ada jembatan, punya Cing Jaya. Bila ada salah kata atau perbuatan, maafin dah dengan lapang dada.
Selesai. Terima kasih atas perhatiannya.